Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 97 ayat 10 demikian. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara, sama dengan Mazmur sebelumnya, Mazmur ini menekankan kebenaran bahwa Tuhan adalah Raja. Ditulis dalam huruf besar, artinya bukan sembarang raja, melainkan Raja segala raja, Sang pemegang otoritas tertinggi atas segala sesuatu. Maka adalah bijaksana jika kita memilih untuk menyerahkan diri kepadanya, mengasihi apa yang Dia kasihi, dan membenci apa yang Dia benci. Saudara, Allah membenci dosa. Setiap dosa harus berhadapan dengan kedahsyatan murkanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Tetapi Dia teramat sangat mengasihi orang berdosa, dan oleh karenanya rela menjadi manusia, menderita sengsara, dan menerima curahan murka Allah sampai mati di atas kayu salib, agar setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dari murkanya yang dahsyat itu dan memperoleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Masalahnya adalah sangat sulit memisahkan antara dosa dengan orang berdosa, antara kejahatan dengan pelakunya. Sehingga kecenderungan banyak orang adalah membenci perbuatannya beserta pelakunya. Bahkan seringkali lebih membenci orangnya daripada perbuatannya. Atau justru membenci pelakunya dan mengasihi dosanya. Buktinya, seringkali apa yang kita benci pada diri orang lain justru tanpa sadar kita lakukan juga. Bukankah banyak orang yang pernah dilecehkan secara seksual justru akhirnya menjadi pelaku pelecehan? Orang yang menggebu-gebu melawan ketidakadilan ternyata dirinya sendiri berlaku tidak adil. Mereka yang melawan korupsi suatu saat ditangkap sebagai koruptor, korban KDRT menjadi pelaku KDRT, dan lain sebagainya. Semua itu seringkali terjadi tanpa kita sadari, justru karena kita membenci dan tidak mau mengampuni sang pelaku kejahatan yang telah melukai kita. Saudara, membiarkan kebencian kepada orang jahat menguasai hati kita, berarti memberi iblis tempat berpijak untuk membutakan mata hati kita, sehingga kita bisa melakukan hal yang sama tanpa kita sadari. Kalaupun akhirnya kita sadar, biasanya semuanya sudah menjadi kacau, dan kita tidak mampu memperbaikinya kembali, kecuali kita bertobat dan mengizinkan Tuhan mendaur ulang hidup kita. Karena itu, jika hati kita terluka, segeralah datang kepada Tuhan, memohon Tuhan memulihkan kita, melepaskan pengampunan, dan belajar untuk mengasihi orang berdosa, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita semua, sekaligus membenci dosa, seperti Tuhan juga membencinya. Orang benar mengasihi orang berdosa dan membenci dosa, bukan mengasihi dosa dan membenci pelakunya. Amin.